Oke, lanjut lagi kita di segmen kedua setelah tadi pengantar lah. Agak-agak tegang tadi. Serius soalnya Serius ya? materinya. Oke, ini kita di segmen kedua. Ini tadi masih kaitannya dengan netizen sih. Netizen ini jadi yang pertanyaan kami adalah mengenai akun-akun alter sosmed. Ini kan sekarang lagi banyak lah, termasuk mereka juga yang tadi katakanlah membongkar flexing pada keluarga pejabat. Nah, kemudian yang terakhir saya dapat info juga sosial media ini punya asosiasi Asmino kalau nggak salah ya, asosiasi sosial media atau apapun namanya saya agak-agak lupa. Nah, terkait tadi apakah akun alter ini termasuk produk jurnalistik atau bagaimana secara aturan Dewan Pers? Oke, Dewan Pers sudah juga mengeluarkan ketentuan. Artinya begini, kalau memang akun medsos itu IG, Facebook, YouTube-nya Ya. memang officially nempel ke perusahaan pers, maka itu dianggap produk pers, Oke. jurnalistik. Tapi kalau dia terpisah dari medsosnya dengan perusahaan persnya, ya bukan perusahaan pers gitu loh. Jadi misalnya kita nyebut salah satu media A gitu. Ya. Media A ini kemudian punya IG A official. Ya ini berarti produk jurnalistik. Jurnalistik. Tapi yang ditampilkan di IG ini harus yang berita yang sudah ada di misalnya website resminya Ya. dia. Jadi harus beda juga. Lihat juga kontennya. Kontennya ini yang mana. Kalau kemudian kontennya ini tidak ada beritanya di website resminya, Iya. berarti ini medsos. Oh gitu. Iya, kita lihat juga kontennya gitu loh. Oh, meskipun ini official Official, Oke. makanya kita harus per konten Iya. melihatnya. Oh. Walaupun ini misalnya IG-nya IG officialnya media A gitu. Ketika misalnya dia memunculkan video yang lagi viral Ya. dan tidak diberitakan di website Webnya, resminya, ini medsos. Oh gitu. Ini Oh baru medsos. tahu nih. Iya. Ini medsos Menarik, kan, menarik. jadi harus dibedakan dong. Oh, Nah, oke. jadi yang dimunculkan di IG, Facebook, YouTube itu harus yang ditariknya dari website resminya. Oke. Jadi bukan malah website resmi ini sebagai pelindung IG, YouTube, Facebooknya kita, bukan. Justru fungsi website ini ya yang kemudian diperkuat oleh generate-nya IG, Facebook, YouTube. Ini memperkuat, memperkuat, oke, ini. ha-ha. Bukan ini melindungi ini, bukan. Oh, iya. Ya, gitu. Artinya ketika oke lah dia sudah menarik berita kontennya dari webnya, tapi untuk bikin konten yang lain itu gimana? Apakah masih tetap diakui sebagai produk? Makanya kita lihat Lagi kan, oh gitu. lihat kontennya. Kontennya lagi. Misalnya dia bikin konten drama lucu-lucuan Iya, gitu iya. kan. Nggak ada kaitan dengan produk jurnalistik, ya ini bukan produk jurnalistik. Jadi makanya melihat produk jurnalistik itu harus dilihat dari hulu ke hilir. Oke. Dia wartawan nih, tapi dia kemudian nipu orang. Iya. Apakah dia melakukan kegiatan jurnalistik? Ya bukan dong. Nah, orang dia meras orang, nipu orang. Betul. Berarti betul dia wartawan, betul dia jurnalis, tapi dia tidak sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Maka dia harus lepas dari undang-undang pers, lepas dari kode etik jurnalistik, dan dia pakai undang-undang umum. Silahkan pakai KUH pidana perdata. Oh iya. Ya memang kadang juga di luar juga ini mentang-mentang followernya banyak, Betul. tiba-tiba followerku banyak ini, aku juga jurnalistik, aku juga bisa katakan di luar juga masih banyak ya narasumber itu tuh kurang paham mengenai aturan-aturan seperti ini. Nah, kira-kira ketika narasumber ketemu seperti taruhlah tadi kita tanda kutip diperas bahasanya, itu bisa dikenakan pasal apa? Ya undang-undang umum. Undang umum ITE bisa kena juga. ITE juga bisa kena. Makanya gini loh, ya kita harus akui bahwa mereka yang bermain di medsos ya memang beda cara kerja ya. Iya. Memang beda cara kerja karena kita kan harus disiplin cover bot set, disiplin verifikasi. Sebenarnya mereka ya upload aja gitu. Maka teman-teman yang bermain di media sosial bersyukurlah netizen atau narasumber di Kaltim itu baik-baik.
serius. Gitu ya. Baik-baik semua gitu. Biarlah gitu. Iya, Bahkan iya. gubernur kita baik banget gitu. Biarkan aja, ngabisi baterai aja. Itu kan Pak Isran kan gitu. Laporkan aja Pak, saya bilang kalau memang Bapak nggak berkenan, kada usah dilaporkan. Habisi baterai aja. Artinya bersyukurlah kita dalam suasana yang kondusif seperti itu gitu. Nah, ya bukan saya nyumpahin atau Iya. nanti kalau kena batunya baru ketahuan, ya memang ya jangan sampai itu terjadi, tapi Benar. jangan sampai nunggu itu terjadi gitu loh. Sehingga saya sarankan memang ya kalau teman-teman medsos mau aman, ya buatlah media pers, buatlah perusahaan pers yang resmi. Sebagai tautan utamanya ya. Betul, sehingga itu akan melindungi Anda sendiri. Kalau nggak mau ya monggo, itu pilihan. Tapi jangan kemudian ketika ada apa-apa minta perlindungan. Nah, bahwa mereka bikin asosiasi atau apa ya silahkan. Tapi kan yang harus diakui bahwa TV jelas ada komisi penyiaran. Oke. Pers jelas ada dewan pers. Medsos siapa yang ngurusi? Nggak ada. Betul. Ini memang salah satu produk, salah satu sesuatu yang tidak punya bapak. Tiba-tiba muncul. Ini muncul dan anak yang nggak punya bapak ya ini ITE ini kan undang-undang penyiaran dikawal komisi penyiaran, undang-undang keterbukaan informasi dikawal oleh komisi informasi, undang-undang pers dikawal oleh undang-undang dewan pers. Undang-undang ITE siapa yang ngawal? Langsung polisi Ya. lah. Iya, artinya kalau ada apa-apa langsung polisi manggil. Anda melanggar undang-undang ITE, ayo. Nggak ada yang mengawal loh ini, nggak ada yang ikut mencegah, nggak ada komisi ITE. Nah makanya hati-hati. Ini produk yang nggak jelas, kita harus berinduk kemana. Kalau kemudian ada kominfo itu hanya membina. Ya kan? Kominfo yang berkepentingan sebetulnya, artinya Kominfo berkepentingan ini followernya banyak nih untuk menyebarkan informasi pemerintah, itu silahkan, nggak ada juga yang melarang, haknya Kominfo itu. Tapi kalau kemudian misalnya ada pertanyaan, kok Anda bekerja sama dengan ini, rujukannya apa? Ini bentuknya apa? Nah, jangan salah juga kalau kemudian nanti ada misalnya penegak hukum yang iseng gitu, apa Anda kerjasama dengan ini, apa anunya, dasarnya apa? Ini perusahaan kah? Betul. Karena secara ini pemerintahan nggak bisa bekerja sama pribadi gitu ya? Ya nggak bisa dong. Ya kan? Kan harus tetap perusahaan. Tetap badan hukum kan? Harus badan hukum. Nah makanya di badan hukumnya apa? Sementara kita tahu kan yang namanya pers itu sesuai ketentuan Dewan Pers disebut pers kalau PT-nya hanya untuk pers. Memang wajib satu aja. Harus pers. Nggak boleh di situ ada perdagangan, percetakan, nggak boleh ya. Nggak boleh. Makanya PT-nya di situ perusahaan pers. Di situ sebutannya bahwa perusahaan ini adalah perseroan terbatas dan kegiatannya hanya perusahaan pers. Nggak boleh dicampur. Nggak boleh digabung dengan yang lain. Dan harus PT. Harus PT, bukan CV ya. Betul. Itu Dewan Pers mengatur. Makanya kan ketika dia terverifikasi dan sebagainya, ya lagi-lagi kita tidak melarang pemerintah atau siapapun yang punya dana membelanjakan kemana itu terserah. Ya, tapi bahwa kemudian ketika ada sesuatu dasar hukumnya ditanyakan, ya jangan salah juga. Jangan disalahkan juga kalau ada yang menanyakan apa dasarnya Anda bekerja sama dengan ini. Gitu. Benar sih. Apalagi ibaratnya uang APBD kan benar-benar dipertanggungjawabkan. Iya, harus ada pertanggungjawabannya. Gitu. Bahwa kemudian ada yang Kominfo melakukan pembinaan, ya silahkan juga. Nggak ada salahnya juga melakukan pembinaan. Karena dia berpikirnya global untuk kondisivitas daerah. Iya. Itu aja. Kemudian untuk kasus sosmed ini kan kalau saya lihat juga mereka main comot-comot aja tuh media berita-berita yang web resmi, kemudian mereka kopas, itu hukumnya gimana sih? Iya, itulah yang kemudian makanya kemarin di Hari Pers Nasional kan itu yang salah satu sedang dibahas. Iya. Pak Presiden Bapak Jokowi bahkan sudah mau ultimatum Kominfo untuk segera untuk mengatur tentang copyright tadi kan. Copyright tentang hak cipta tadi. Karena kan berita dicomot diambil oleh Google, diambil oleh
Babe News misalnya Iya, diambil iya. oleh ini, terus kita nggak dapat apa-apa. Benar. Nah, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, makanya ini yang sedang diatur aturannya tentang copyright tadi, sehingga ada payung hukumnya nanti pada akhirnya. Artinya masih digodok Iya. ini ya. Tapi perdanya. kalau misalnya terjadi di Kaltim misalnya di Samarinda, ya kalau saya sih semangatnya begini, tinggal sudut pandang masing-masing. Kalau misalnya media tidak keberatan, malah misalnya dia terbantu diviralkan, ya silahkan. Tapi kalau ada yang media yang merasa enggak, gue rugi gitu kan, ya tinggal ditelepon medsosnya, tolong dong, saya nggak mau dipasang karena kita belum ada perjanjian. Oh, Ya bisa udah, gitu ya. Boleh kan. Artinya kan itu berita-berita kita. Iya. Terus diambil Comot-comot aja. diambil tanpa izin. Kan ada undang-undang hak cipta bisa kita pakai. Pakai itu ya. Iya, undang-undang hak cipta kan bisa. Nah, berarti ini juga reminder lah buat akun-akun alter, jangan sembarangan main comot. Iya, artinya tinggal kita juga. Misal gini, barang kita diambil, kita diem aja atau kita mau lapor kan terserah kita gitu. Ya kalau misalnya keberatan ya udah dilaporin aja, atau kalau misalnya keberatan ya udah ditegur gitu, sampaikan ayolah kerjasama kalau enggak. Itu makanya itu sama dengan salah satu misalnya saya nggak boleh sebut ya, ada media website besar gitu, itu karena dia narasinya bagus, kemudian banyak dibacakan orang, dijadikan konten di YouTube. Iya. Nah, padahal nih kontennya jelas ini, jadi ada berita kemudian disuarakan, divideokan dengan video, kemudian jadi konten di YouTube. Lah, kan merasa dirugikan juga ini yang nulis. Hak cipta juga. Akhirnya si pemilik website memfasilitasi, Anda yang menggunakan ini mari izin, sehingga harus ada dong, dihargai dong pemikiran orang dihargai. Ini kan isi otak nih. Iya, benar. Hak cipta barang yang tidak terlihat nih. Gitu. Sehingga ada bagi hasil di situ. Itu saya lihat sudah cukup berjalan. Gitu. Biasanya memang ketika yang akun-akun alter ini, ya kita akui ya follower gede, dia juga bisa dapat uang dari endorsan, sementara dia ngambil produk orang gitu loh, ya kan? Ya makanya tinggal yang punya produk ini mau merasa terbantu atau mau merasa dirugikan, kita kembalikan ke pemilik konten. Toh kalau mau diadukan juga ada pasalnya tadi ya, hak cipta tadi ya. Undang-undang hak cipta jelas bahwa mengambil tanpa izin itu kan copyright jelas. Saya ambilkan contoh ya bahwa itu sudah ada kasus. Jadi saya nggak sebut medianya. Ketika itu Pak Tino Sidin meninggal. Ya. Pak Tino Sidin yang pelukis zaman kita masih kecil, adik bikin lingkaran di TVRI itu meninggal. Dan Pak Tino Sidin ini orang yang jarang punya foto, jarang berfoto, sehingga nggak punya dokumentasi foto. Sehingga ketika meninggal ada satu orang di IG-nya pasang foto Pak Tino. Foto di IG ini kemudian diambil oleh salah satu media besar tanpa menyebut kredit titel ini fotonya siapa. Dan itu diadukan. Diadukan hak cipta. Dan itu kena. Itu kena gitu. Karena betul-betul tidak mencantumkan ini foto siapa, sementara si pemilik merasa nggak banyak yang punya foto Pak Tino. Dan ini memang foto diambil dari IG saya, eksklusif misalnya. Nah, si pemilik foto pun nggak gugat apa-apa. Saya hanya minta kompensasi sewajarnya, dan itu bukan untuk saya. Saya akan serahkan kepada keluarga Pak Tino Sidin. Seperti itu. Tapi bagi media besar itu kredibilitas kan terganggu banget itu. Bukan soal berapanya, bisa dia bayar. Tapi itu kekalahan yang menohok sebetulnya. Nah, langsung kena jab itu. Makanya hati-hati. Gitu. Jadi ngambil konten orang, ngambil di IG orang, Facebook orang, ya sebutlah di situ itu dari medianya siapa. Kredit titel minimal ya, kredit titel. Makanya di akun-akun opini pun seperti di media-media opini mainstream. Sekarang dia nggak mau tuh masang foto yang tidak jelas ngambil dari mana. Dia langsung dia punya hak untuk mengganti foto itu. Dia nggak mau kena gugat. Nah, jadi itu saya lihat. Jadi kalau misalnya ada foto, dia harus nyebut ini dokumen saya, misalnya dokumen pribadi saya, atau foto dari mana diambil, itu harus jelas. Kalau nggak diganti foto kita itu.
Oh gitu. Ini untuk akun-akun opini, misal kayak Kompasiana ya. Iya. Saya kan rajin Ya, kadang-kadang saya nulis sering di baca juga itu artikel. Kompasiana. Nah, ketika misalnya saya ngambil foto dari orang, saya harus pasang di situ. Ini fotonya siapa. Tapi kalau itu memang foto jebretan saya pribadi, saya akan sebut itu dokumentasi pribadi. Oke. Karena Kompasiana nggak mau kena juga. Gitu. Artinya meskipun itu dari IG pribadi kemudian diposting, bukan berarti itu milik publik, enggak ya? Tetap masih bisa digugat oleh. Iya, kan misal gini, itu IG saya. Iya. Betul, saya publik. Iya. Nah, tapi kan namanya hak cipta properti itu masih melekat Masih di milik menempel, saya. iya, Ketika Anda mau ngambil, ya ngomong dong gitu. Oh. Sama waktu itu ada temen yang nelpon, aku ngeliat kontenmu dipakai loh sama satu TV. Yang mana saya bilang? Oh iya. Di mana? Perjalanan tuh rasanya. Lain di Labuan Cermin. Gitu. Oh oke. Oh iya. Tapi dia fotoin. Coba fotoin. Ini udah aku fotoin, dikirim ke saya. Tapi di situ di TV disebutkan source sumber YouTube saya. Nama saya ada. Ya saya nggak perlu marah lah gitu kan. Saya merasa diuntungkan aja gitu kan. Dipromotkan gratis. Kan dipromosikan ya. Sudut pandangnya kayak kita aja gitu. Tapi iya. bahwa kemudian saya menggugat, ya bisa juga. Masih bisa. Tapi kan ya udahlah nggak usah. Intinya, intinya pihak televisi masih punya, hampir semua televisi sekarang dia kan punya kesadaran untuk mencantumkan ini YouTube-nya milik siapa. Kan gitu. Itu yang penting, jangan main comot tapi tidak disebut milik siapa. Saya pun makanya ketika bikin konten, saat video saya diambil, sementara nama saya nggak ada sama sekali di situ, langsung saya minta penghapusan dan langsung betul-betul dihapus oleh YouTube. Langsung dia. Nah, kemarin ada juga saya lihat 100% video milik saya, tapi dari mulai bumper sampai akhir nama saya nggak dihapus, ya biarin aja lah. Gitu. Toh nama saya masih ada gitu. Artinya dia mengaku itu milik orang kan, gitu. Orang nah, yang di re-upload lah Iya, bahasanya. dia re-upload. Saya merasa ya diuntungkan aja gitu. Sepanjang masih ada ya klonuwonnya, oke lah. Nggak ngomong sih nggak apa-apa, tapi yang penting nama saya ada aja. Ada ini nama. Dari awal sampai akhir 90 sampai 100% milik saya, tapi nggak diedit sama sekali. Bumper saya dihilangkan saya pasti dihapus. Saya minta hapus itu. Tapi kalau ada yang bilang izin bang saya pakai konten, oke. Saya tetap minta. Silakan pakai, tapi sebut di situ Anda ngambil dari sumbernya. Izin itu bukan berarti Anda menggunakan kemudian tidak menyebut orangnya, nggak bisa kayak gitu. Hargai dong. Betul. Kita bikin konten tuh bukan murah loh. Ada biaya di situ loh. minimal gitu kan, bensin kan. Paham lah. Iya. Gitu. Lokasi juga jauh, ya kan. Main comot-comot aja. Gitu. Iya. Ketika ada keuntungan kok ya ndak paham kan. Ada rasa kemanusiaannya kok nggak ada gitu ya kan. Iya benar-benar. Kemudian bicara soal kembali ke produk tadi, ini yang sebenarnya sih masih dalam diskusi panjang juga, atau saya juga belum ngikutin soal berita infotainment itu apakah masih atau sudah diakui sebagai produk jurnalistik? Oke, infotainment apakah produk jurnalistik? Infotainment masuk dalam produk jurnalistik sepanjang dalam prosesnya mereka menggunakan kaidah jurnalistik. Adakah? Karena itu udah lama sih, udah selesai kalau perdebatan infotainment itu bahwa memang infotainment produk jurnalistik. Sepanjang mereka tetap mengutamakan cover both side, sepanjang mereka memberikan hak jawab, check and recheck itu sudah dilakukan. Makanya di PWI, Dewan Kehormatan PWI pun itu ketua Dewan Kehormatan sekarang adalah rajanya infotainment itu, Pak Ilham Bintang. Nah, Ilham Bintang itu kan rajanya infotainment. Jadi dia tahu persis itu harus ada check and recheck dan sebagainya. Artinya kaidah jurnalistik juga tetap dijalankan. Tapi memang yang paling banyak yang no comment kan memang dari artis-artis ya. Iya, makanya ketika dia no comment ya jangan marah. Kita wartawan nggak boleh marah, terserah dia. Bahwa kemudian privasi orang terganggu, ya artis juga jangan marah. Anda kan public figure. Gitu kan. Kalau nggak mau begitu jangan jadi artis lah. Jangan gitu. jadi artis. Kadang-kadang orang kan serba salah ya. Dia flexing mau dapat perhatian atau dia begitu diperhatikan
ditutup akunnya. Lo gimana sih? Ini mau terkenal apa enggak sih kan gitu. Iya. Jadi ya makanya segala sesuatu ada konsekuensinya. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Oke, menarik. Kita sampai di ujung segmen kedua. Kita break dulu. Kita lanjut ke segmen selanjutnya di segmen ketiga. Kita ngopi lagi. Siap. Oke.